Pemirsa dan juga pendengar podcast, ketemu lagi di Creative Talk bersama saya Naratama. Di ruang ini kita akan selalu ngobrol-ngobrol soal cerita, kisah-kisah kreatif di behind the scene atau di balik layar. Dan kalau sebelum-sebelumnya kita selalu bertemu dengan artis atau dengan musisi, kali ini kita dengan seorang yang sangat penting, dia produser juga, organizer juga. Dan yang paling penting dia adalah seorang yang berada di balik yang sangat populer di Jakarta, yaitu Galeri Indonesia Kaya. Kita ketemu dengan Mbak Renita. Halo, Mbak Nara. Gimana? Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi di New York terus ketemu New York lagi. Kita terus nggak pernah ya, ketemu di Jakarta. Iya nih, kayaknya masih ke Jakarta. Amin, nanti ketemu Jakarta mampir. Iya, harus di Galeri Indonesia Kaya. Galeri, aku pernah mampir ke situ sekali. Oh iya, tahun berapa itu? Ya, tahun lalu. Waktu itu ya, lagi ada launching albumnya. Tuh konsernya Arman, kalau nggak salah Arman tuh konser ya. Oh iya sama Dewi Gita ya. Teria nelpon, datang. Oh ini Indonesia Kaya. Bikin preskon. Bikin preskon. Jadi, tapi keren juga tempatnya itu ya. Itu ada tempat buat stage-nya juga buat pertunjukan. Buat pertunjukan. Jadi memang itu sebuah ruang publik, Mas, yang memang kita dedikasikan untuk masyarakat Indonesia, tapi khususnya untuk seniman-seniman Indonesia. Karena mungkin kalau seperti di negara-negara lain ya, nggak usah jauh-jauh deh, misalnya Singapura yang paling dekat dari kita aja, kayak di tiap distrik, tiap area itu mereka punya ruang publik yang dikelola sama swasta bekerjasama dengan pemerintah. Nah, di Jakarta ini kebetulan kan kalau kita bicara tentang public space atau yang berhubungan dengan kesenian, ya tempatnya kan cuma ada di Gedung Kesenian Jakarta. Tim biasanya. Tim gitu kan, Salihara gitu ya. Jadi kita melengkapi dengan yang sekarang fasilitas yang sudah ada. Konsepnya adalah gratis, siapa saja yang pakai bisa gratis, yang nonton juga gratis. Yang kelompok-kelompok terbaik kita kurasi setiap Sabtu Minggu, kita sebut prime time-nya kita. Setiap jam 3 sore selalu ada tontonan setiap hari Sabtu dan Minggu. Informasinya bisa dilihat di website kita www.indonesiakaya.com. Itu kita mengkurasi seluruh seniman yang ada di seluruh Indonesia. Jadi memang kita tujuannya tuh selain kita mengedukasi penonton. Karena kan kalau nonton film sama nonton pertunjukan beda ya, Mas. Benar, ya. beda banget. Nonton film itu masa lalu ya, karena semuanya diedit kan. Dan jadi kan konsepnya live. Yes, penonton tuh nggak dapet connect langsung the feeling gitu, vibe gitu ya. Tapi kalau di sebuah pertunjukan itu kan suaranya, lalu isi ceritanya apa segala macam itu kayaknya menyentuh ininya kita gitu ya, panca inderanya kita. Nah, selain kita mengedukasi penonton, kita juga memberikan ruang. Yang terpenting adalah itu, ruang untuk para seniman. Karena di Indonesia itu setiap daerah aja udah bahasanya pasti beda. Kaya banget lah, betul, makanya itu di Galeri Indonesia Kaya karena Indonesia kaya banget. Musiknya gitu ya. Beda gitu kan, tariannya beda. Nah, kita ingin memberikan ruang kepada mereka itu. Nah, berproses kreatif, siapa yang terbaik di antara itu, ya harapan kita dilihat sama entah itu produser-produser yang ada di Indonesia yang mereka bisa naik kelas gitu ya, bisa ke panggung lebih besar lagi. Karena sekarang setelah berjalan selama 6 tahun Galeri Indonesia Kaya itu, dari mulai misalnya ada seniman yang dari daerah, dia terbaik di daerahnya. Lalu tim kita melihat, oh ya ini kayaknya pantas untuk layak untuk tampil di Galeri Indonesia Kaya. Ditonton kan oleh masyarakat luas, termasuk juga media. Dari tulisan teman-teman media ini mengangkat mereka sehingga mereka ini bisa dikenal sama pihak-pihak yang membutuhkan mereka untuk tampil di level yang lebih tinggi lagi. Level dari konsepnya ini memang ruang publik. Ruang publik, betul. Ruang publik. Jadi sebenarnya ini open to public. Jadi public Anda bisa memiliki tempat ini juga dengan tampil di situ. Iya, untuk kurasinya gimana? Untuk daftar kurasi gimana? Oke, kalau untuk kurasi sekarang ini kita membuka lewat email kontak@indonesiakaya.com. Siapapun juga ada bisa. Websitenya juga. Ada websitenya indonesiakaya.com. Jadi kita punya website, juga punya YouTube channels yang di pertunjukan yang ada di prime time-nya Galeri Indonesia Kaya itu juga bisa ditonton lagi di YouTube channel kita. Itu namanya Indonesia Kaya TV, bisa dilihat di sana karena kan sekarang udah era digital ya. Era digital. Betul sekali. Lalu di website itu informasinya kalau mau nonton nih misalnya kayak minggu depan ada acara apa sih di Galeri Indonesia Kaya, itu bisa melihat di sana, registrasi juga di sana. Gitu, termasuk juga bisa melihat artikel-artikel tentang Indonesia karena di dalam website itu kita ada 4 bagian: tradisi, kesenian, pariwisata dan kuliner. Tradisi, kesenian, pariwisata dan kuliner. Yes. Jadi udah melengkap mewakili Indonesia, jadi semuanya. Jadi itu kita menyebutnya sebagai portal. Jadi sebenarnya juga kayak library, kayak semacam pusat Tujuannya begitu, Mas. Jadi pada saat kita membuat Galeri Indonesia Kaya ini, kita merasa prihatin ya dengan keadaan kayaknya semakin jauh nih anak-anak muda dengan culture. Gimana kita cara membuat mendekatkannya? Kita mesti membuat dengan caranya mereka dong, dengan sesuatu yang keren. Kalau nggak cool, mereka yang apa sih gitu, sesuatu yang kayaknya
bukan zaman lewat gue ya? nih gitu kan, udah lewat. Jadi kita bikin website, kita bikin YouTube channel, lalu kita juga membuat banyak web series. Jadi ada salah satu web series kita, Jurnal Indonesia Kaya, itu ada seorang blogger keliling Indonesia gitu, travel blogger, dan dia menceritakan tentang kekayaan-kekayaan yang ada di daerah. Itu produksinya Itu Indonesia produksi Kaya? kita. Artinya Galeri Indonesia Kaya juga mengajarkan bagaimana membuat seni pertunjukan yang benar, yang secara yang proper lah. Yang gitu. proper. Kadang-kadang kan orang nggak proper gitu ya. Betul, kami jadi Ada kami syarat-syaratnya tuh, berarti harus proper, harus ada orang kostum, harus ada stage manager. kita nggak, sebenarnya sih nggak ada syarat sampai seperti itu, tapi pokoknya kita sharing ke mereka bahwa untuk menjadi sebuah tontonan yang profesional, yang orang mau sampai mengeluarkan uang untuk membayar tiket, tentunya kan itu mesti dibuat secara manajemen profesional. produksinya. Ya, manajemen produksinya. Jadi karena memang fokusnya kita di budaya ini, di seni pertunjukan, jadi kita melakukan edukasi terhadap penonton, kita membangun fasilitas, kantong-kantong ruang publik, juga kami memberikan juga workshop-workshop untuk para pekerja seni. Jadi programnya namanya Ruang Kreatif, kita bekerja sama Mas Garin Nugroho. Kita itu memberikan workshop ke teman-teman seniman yang seluruh Indonesia secara gratis juga, dari mulai bagaimana cara membuat proposal kalau mau menuangkan ide nih, ide kreatif dituangkan ke proposal, karena proposal itu kan akan di quote unquote dijual ke sponsor. Caranya seperti apa, cara bikin desain materi kreatifnya. Itu for free? Itu semua for free. Kita udah melakukannya jalan 4 tahun. Ini keren banget, karena kalau di Amerika ini, sama kayak di kota New York itu kan ada namanya community center, dan di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan for free gitu, karena dibiayai oleh publik juga gitu. Iya, jadi ini full semua dibiayai oleh Jarum Foundation. Iya, kita nggak memungut biaya, yang ada kita memberikan subsidi kepada teman-teman seniman yang terpilih, terkurasi untuk tampil bisa di masuk Indonesia. situ. Iya, betul. Ya, ini menarik banget nih, masih seru nih, kita masih ngobrolin soal Galeri Indonesia Kaya, tapi jangan kemana-mana dulu karena ada yang lewat dulu, dan teman-teman kita lanjut setelah yang satu ini. Kembali lagi di Galeri. Kok Galeri Indonesia Kaya? Kita jadi salah nih. Kembali lagi di Creative Talk karena serunya jadi ngomongin Galeri Indonesia Kaya nih. Tapi masih sama dengan Mbak Renita. Dari Galeri sekarang kita ngomongin soal Broadway nih. Kan nongol datang lagi ke New York karena bawa tim Broadway dari Indonesia. Dari Indonesia, betul. Indonesia menuju Broadway. Kenapa Broadway sih, Ren? Kenapa Broadway? Oke. Kenapa sih Broadway? Kenapa Gitu? Broadway, Itu ya? orang penasaran. Iya. Teater kenapa Broadway? Oke. Kenapa Broadway? Karena emang tidak bisa dipungkiri lagi. Di dunia ini, mata dunia kalau bicara performing arts, stage, itu pasti semua mata ngeliat ke Broadway. Karena kalau secara sejarah sendiri, dari tahun 1800-an, di sini mereka udah start gitu. Dan di early 90s itu mulai teater-teater itu bertumbuhan di sepanjang jalan Broadway, dan sekarang jumlahnya sudah ada 45 teater kan. 52 malah 52. Ya. Oke, itu malah ada itu yang baru malah saya nggak terupdate. Tapi ada dua nih, ada Broadway yang teater, ada lagi yang off Broadway. Yang off Broadway, yang off Broadway itu banyak banget. Banyak banget, iya. Nah, dan Amerika tuh udah very smart ya, kalau in term of marketing udah pastilah mereka itu memang kita harus berguru sama mereka. Orang datang ke New York, paling enggak tuh untuk nonton satu show aja, harga tiket itu sekitar $200 loh Mas, ya kan? Bener. Dan itu benar-betul menghidupi satu kota ini gitu. Kita dari founder Jarum Foundation melihat kita sebetulnya bukannya kita mau berambisi seperti Broadway, enggak, tapi kita belajar dengan success story-nya Broadway. Kita ngelihat peluangnya Indonesia. Saat ini Indonesia adalah negara dengan populasi nomor 4 tertinggi di dunia gitu. Kalau bicara kreatif, orang Indonesia itu dari zamannya almarhum Elva Sesoria ya, itu yang namanya suara vokal. Kalau ikut yang namanya kejuaraan-kejuaraan apapun juga yang vokal, Indonesia is always number one. Ya betul, internasional. Betul, internasional. Betul. Dan sampai sekarang pun seperti itu, kayak kemarin anak-anak Resonan juga tampil paduan suara gitu. Karena saya rasa orang Indonesia tuh memang diberkahi dengan suara yang indah gitu. Nah, kita melihat dengan kondisi sekarang anak-anak milenial presentasinya udah semakin besar, yang nantinya akan mendrive perekonomian ini ya di anak-anak muda ini gitu. Kalau kita sekarang ini hanya berkutat di ya bukannya kita meninggalkan tradisi, enggak, tapi tradisi ini justru kita lestarikan dengan cara yang anak-anak mudanya kita ajak
untuk belajar tradisi tapi dengan cara yang fun gitu. Karena kalau enggak nih mereka pasti akan lama-lama ninggalin dan akhirnya tradisi kita hilang gitu. Nah, kembali lagi Broadway sebagai tren untuk pertunjukan, kita melihatnya oh ini something yang seksi nih untuk anak-anak muda gitu kan. Nah, tapi nantinya ke depannya planning kita adalah kita hanya mau menyiapkan SDM-nya, artis-artisnya, performersnya itu dengan standar kualitas Broadway. Kita harus mengcopy bagaimana kedisiplinannya, bagaimana tekniknya gitu. Tapi nantinya kita maunya mereka tuh tampil di Indonesia dengan konten Indonesia. Karena banyak sekali konten Indonesia itu. Banyak ya kan cerita cerita rakyat Indonesia aja, banyak, iya betul banyak sekali. Jadi sebetulnya dari mulai sekarang kita udah mulai memikirkan artis-artisnya. Kita butuh sutradara yang oke, baik gitu. Kita butuh penulis skrip. Karena kalau misalnya nanti ini sudah demand dari penonton juga udah mengerti, paham kebutuhan dengan menonton sebuah pertunjukan gitu. Kita bisa nanti memasukkan unsur-unsur tradisi cerita rakyat di dalam sebuah pertunjukan. Dengan cara itu kita jadi melestarikan budaya. Nah, untuk yang muda-mudi ini kan mereka bisa dapat pekerjaan dengan menjadi performers, menjadi salah satu pilihan untuk berkarir dan menjadi salah satu alternatif industri kreatif di Indonesia, ya kan? Betul. Jadi kalau misalnya saat ini mungkin di Indonesia lokomotif untuk industri kreatif itu mungkin masih film, saya rasa kedepannya mungkin pemerintah atau pihak-pihak yang institusi yang ada di Indonesia harus sudah mulai memikirkan performing arts ini harus bisa dijadikan platform gitu untuk ujung-ujungnya pemberdayaan lagi, ekonomi lagi gitu kan. Ekonomi kreatif. Tapi memang menarik sih. Jadi sebenarnya di Broadway ini kan sarana edukasi juga mengedukasi untuk melihat, mempunyai referensi bagaimana membuat sebuah pertunjukan sekelas Broadway. Nanti dibawa ke Indonesia, dibawa kontennya tradisi, tapi penyajiannya lebih kalau bisa naik panggung supaya bisa ke sekelas Broadway. Artinya bukan hanya manajemennya saya, tapi justru malah pemain-pemainnya. Betul. Sama sebetulnya ada satu lagi sih. Jadi ada dua. Kalau untuk di Indonesia seperti itu, tapi kita juga punya mimpi. Kalau dulu yang memerankan Miss Saigon adalah Lea Salonga ya dari Filipina. Itu kan jadi kebanggaan sekali kan untuk orang Filipina. Selamanya tuh kayaknya udah paling hebat. Itu kayaknya ya. Dan sekarang lagi ada orang Jepang di playnya Chicago. Dan itu salah satu pemain film yang juga sudah cukup terkenal di Jepang. Itu waktu kemarin saya nonton, separuh dari gedung teater itu orang Jepang yang nonton gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya suatu hari nanti di Indonesia ada di Indonesia gitu ya. Mungkin ini masih sebuah proses yang panjang ya. Mungkin baru bisa 5 atau 10 tahun lagi, tapi kan memang kita harus memulai dari sekarang. Gitu, jadi konsepnya menarik sekali. Jadi bagaimana mengedukasi, melihat generasi ke depan. Betul. Dengan mengacu Broadway, kemudian mengadopsi bagaimana Broadway mulai dari teknik teknik vokal, karakter, membaca naskah, kemudian musikalisasinya dan sebagainya gitu. Tapi ada satu problem nih. Kalau di Broadway ini kan semua banyak gedung-gedungnya. Artinya mereka punya tempat untuk berekspresi. Pertunjukan Broadway, gedung-gedung Broadway itu ada di sepanjang Broadway. Betul ini di Indonesia ini kan kita itu apa juga kita akan punya nih sekarang di sana? Apa kita nggak punya? Saya nggak tahu ya kalau sekarang ada gedung kesenian ya. Sekarang ada Ciputra sih, ada Ciputra Art Planner juga. Jadi selain gedung kesenian Jakarta, ada area yang di tim, lalu ada Ciputra Art Planner. Saya juga mendengar kemarin bocoran, harusnya sih sebetulnya dari 2 tahun lalu area tim itu ada konsep baru, akan full direnovasi. Kita nunggu ya, semoga Pak Jokowi merealisasikan rencana itu, karena saya melihat juga Pak Jokowi ini sangat concern juga dengan anak-anak muda milenial di Indonesia. Nah, selain itu betul Mas Nara, kita memang butuh itu. Dari Jarum Foundation sendiri memang sudah masuk di plannya kita. Oh, ada rencana juga? Iya, betul sekali. Jadi setelah kita latihan dengan mempunyai Galeri Indonesia Kaya yang sebesar itu, lalu kita punya Semarang tahun lalu, Taman Indonesia Kaya udah naik nih dari penonton 200 sampai 250 di Galeri Indonesia Kaya. Di Semarang nih sekarang kalau ada pertunjukan, karena kita bangun panggung. Bangun panggung, lalu itu kan sebetulnya taman kota. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang, di tengahnya kita bangun panggung, itu bisa menampung sampai 1.500 penonton. Nah, jadi ini kita udah latihannya kecil, kita udah tambah dengan space yang lebih besar lagi, balik lagi nih ke Jakarta, karena kebutuhannya kan di Jakarta. Nah, mudah-mudahan insya Allah dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan bisa terrealisasi, kita punya gedung. Kita berhenti dulu, kita lanjut dulu setelah ini. Kita ngomongin disiplin fokus, karena mereka sekarang datang ke sini kan? Betul, ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, masih tetap di Creative Talk.
Balik lagi di Creative Talk, kita masih ngomongin soal Indonesia menuju Broadway. Dan tadi berhenti di obrolan soal masalah disiplin dan fokus. Anak-anak Indonesia bagus sekali, mereka udah lolos sampai 70, tapi lagunya oke, bisa nyanyi oke, pemahaman karakternya oke, tapi lemah di disiplin dan fokus. Kenapa tuh, Ren? Nah, jadi pas kenapa anak Indonesia kok di situ? Makanya, jadi sama, waktu di Jakarta juga gitu. Hari pertama, semangatnya naik. Hari kedua, turun. Hari ketiga naik, turun lagi, tambah turun. Fisik kali ya atau apa? Fisik atau memang karena bukan fisik. Jadi kayaknya mereka tuh nggak bisa dikasih banyak tekanan, terus mereka langsung pada drop. Oh, jadi mereka nggak bisa dalam satu situasi level stres tertentu. Iya, langsung drop. Mereka langsung drop dan langsung kayak yang suaranya hilang, mereka bisa lupa lainnya kayak gitu. Jadi sampai benar-benar harus dibutuhin yang kita datang ke mereka. Kita ngingetin lagi kita ngingetin lagi bahwa hey, kalian itu udah terpilih loh dari 673 orang. Kalian tuh orang yang beruntung. Ini kesempatan sekali dalam seumur hidup gitu, dan akan jadi pengalaman yang sangat bagus sekali untuk kalian. Sampai kita mesti melakukan itu ke mereka untuk ngingetin lagi. Dan terus mungkin, dari 70 kemudian? Nah, 70 akhirnya sebetulnya tadinya awalnya Jarum Foundation itu hanya akan memberikan 10 saja, 10 scholarship yang akan berangkat ke sini. Tapi karena kita melihat di 70 itu memang yang bagus lebih dari 10, akhirnya kita kasih 16. Yes. Tapi dari 16 itu sayang sekali satu terikat kontrak film. Dea Panendra, dia adalah salah satu yang meraih Piala Citra kemarin sebagai pemeran pembantu. Dia harus bermain dengan Reza Rahadian. Jadwal filmnya itu bentrok, dia nggak bisa berangkat. Terus ada satu tiba-tiba mengundurkan diri karena katanya soal kerjaan juga dari Eki Dance. Yang satu lagi nggak dapat visa, Mas. Oh, dapat visa? Iya, sayang banget, orang Surabaya. Betul, itu susah ya kan? 13. Sorry, usianya berapa itu? Range-nya itu kemarin dari umur 10 sampai 32 tahun kalau untuk yang 673 itu. Terakhir berapa? Yang terakhir itu kemarin yang berangkat ke sini Lili sama Naura, Lili 13, Naura 14. Sampai kemarin itu di umur ada 25 ya. Berarti ada gapnya lumayan ya. Gapnya lumayan gitu. Gapnya lumayan. Tapi yang menarik di situ juga kemarin ada, yang saya tahu sih ada Naura gitu. Ada penyanyi juga, ada pemain teater juga, segala macam. Ada Galabi, tapi juga jadi memang ini latar belakang ada yang dosen, ada yang apa gitu. Semuanya memang sudah sebagai performers di Indonesia. Karena kami juga memilih untuk yang mendapatkan scholarship ini harus ada background seperti itunya ya, Mas ya. Kalau enggak kan sayang. Yang akan dilakukan sama kita Jarum Foundation ini kan bukan cuma memberikan sekali aja scholarship, tapi kita memang betul-betul mau membina mereka, dan harapannya yang dari yang kemarin itu yang 13 orang itu kita harapkan ada 1-2 lah yang mungkin bisa dapat kesempatan untuk audisi di sini. Gitu. Untuk bisa nembus ke New York secara dan kemarin juga yang menarik sama di sini juga gitu. Hari pertama, hari kedua turun lagi gitu. Tapi kemarin hari keempat mereka Emi sempat marah banget sama mereka gitu, karena Emi udah yang kesal banget, udah ngasih tahu berkali-kali kalian nggak boleh ini, kalian ini gitu, harus begini. Anak-anak itu nggak paying attention, nggak fokus. Akhirnya Emi sampai ninggalin ruangan, bicara sama saya, dia bilang, Renita gimana nih, ini besok hari terakhir saya udah nyiapin tempat. Showcase-nya itu bukan di tempat kita, bukan di studio, tapi di teater, dan akan ada casting director yang akan datang melihat mereka, dan ini satu kesempatan yang emas buat mereka gitu. Untuk tampil langsung di sini di Broadway lagi. Betul, dan akhirnya ditonton oleh casting director sini. Betul sekali. Akhirnya saya masuk ke dalam ruangan, saya bicara sama mereka. Mungkin ya kalau sama Emi mungkin karena udah takut duluan. Akhirnya saya ajak bicara mereka, dan Mas Nara lihat sendiri pada saat final showcase mereka semua all out. Jadi problemnya apa? Disiplin dan fokus ya. Dan ada satu lagi, Mas, yang menarik. Nah, ini mungkin yang kita selama ini performance di Indonesia itu nggak paham. Bukan nggak paham, tapi ternyata saya juga baru tahu setelah mengikuti workshop ini. Selalu yang diajarkan oleh mereka, para trainer ini adalah you have to be honest on stage. Jadi berarti harus tampil apa adanya. Betul. Jadi bukan jadi performers, dia bilang gitu. Tapi you have to be yourself, masuk menjiwai perannya itu betul-betul menyelami sampai ke dalam gitu. Jadi pada saat di stage itu yang nonton itu bisa dapat emosinya, karena
ya itu kita nyalamin peran itu. Dan- Nah itu yang susah. Dan mungkin juga karena beberapa di situ mungkin udah karena mereka sudah artis peran gitu ya. Kemudian mereka merasa oh saya star nih, biasanya saya selalu di depan atau dapat peran. Kemarin ketika saya mau datang ke pertunjukan itu dan saya lihat semua di situ zero. Ya. Semua di situ tuh pertunjukan sama. Semua adalah performance dan semua memang berarti harus tampil apa adanya. Iya. Mungkin itu yang susah. Betul. Yang jarang di Indonesia Dan, itu dan ya. saya sering kali mendengar Emmy bicara begini, jangan ngelihat ke kamera, jangan merasa di depan ada kamera. No, kalian tuh mesti ngelihat ke diri kalian sendiri, ke hati kalian sendiri. Itu kan sesuatu yang susah gitu, Mas. Benar, Gimana benar, sih benar. gitu? Itu kayak Jadi talk to yourself, express to Yes. yourself gitu. Dan berarti Yes. harus pure, dan harus nggak boleh natural, ya. lebay. Jadi ekspresinya juga nggak boleh over. Karena kemarin tuh banyak banget anak-anak yang nggak, you Lebay. fake. Lebay kalau bahasa Dan kita Emmy gitu. tahu kan. tuh ya, itu lebay. Tahu ya, you fake, dia bilang gitu. Dia bilang penonton tahu, dia bilang gitu. Kalau kamu tuh fake, dia bilang gitu. Nggak kayak gitu caranya, Berarti dia bilang pendalaman gitu. materinya Pendalaman juga materi, itu harus betul. ini Dan banget itu ya. memang sebuah proses yang nggak bisa dilakukan dalam 1-2 hari Benar. aja gitu. Dan kemarin casting director yang Jeffrey bilang bahwa untuk 5 hari dengan pemahaman dari tiga cerita di Broadway dalam satu gitu ya, dalam satu dirangkai dalam satu cerita berdurasi 1 jam 15 menit kemarin itu mereka luar biasa sekali gitu. Dan saya juga ngeliatnya wow, mereka betul-betul push to the limit. Iya, Jadi itu luar biasa tuh. saya bisa mengatakan di sini sebetulnya melihat kondisi kemarin, saya yakin future and performing arts di Indonesia itu harusnya sih baik ya. Karena benar. ngelihat kondisi yang anak-anak itu aja Iya, kan- mereka bisa kok Iya, gitu karena belum melakukan. pernah ada loh satu pertunjukan dilakukan orang Indonesia tampil di Broadway benar-benar dengan pertunjukan mereka sendiri dan mereka membawakan play, membawakan scene, membawakan lagu-lagu di sekali, Broadway dari betul beberapa sekali. di beberapa cerita gitu Iya, ya. jadi 3 babak Jadi betul. 3 babak lama loh 1 jam 1 jam 15 menit. 15 menit gitu Betul, ya dan iya. mereka kemudian dan kemarin hampir tidak ada kesalahan kemarin ya. Iya. Mungkin ada kesalahan sedikit tapi dan mereka baru belajar 5 hari. 5 Ya hari. kalau misalnya tarian agak nggak serempak oke lah gitu ya. Iya, Mungkin iya. namanya juga baru belajar 5 hari. Tapi bahwa mereka bisa tampil dan saya satu yang saya lihat itu kemarin tuh semua zero. Nol, itu nggak Naura, nggak siapa, Iya, semuanya semua itu sama aja. sama. Ini nggak ada artis di sini nih. Dan Yang jadi nggak artis boleh, juga dan nggak itu bisa juga ini, gitu. memang nggak boleh. Jadi dia bilang semua itu levelnya mesti sama, same level. Nggak boleh ada yang jadi diva di stage, same level semuanya. Jadi yang benar-benar dipelajari anak-anak ini adalah edukasinya yang paling esensial adalah menjadi pribadi Yes. masing-masing ketika Dan disiplin. you're on the stage dan Yes, disiplin dan fokus. Fokus. Jadi mereka kemarin berlatih sekali. Sampai gitu ya. ibaratnya kayak gini, kemarin tuh ada yang menjadi stage manager Kelly gitu ya. Dia benar-benar oke, itu tuh ya batasnya stage tuh di sana. Jadi kalau misalnya udah kayak 5 langkah kurang aja salah. Nggak boleh. Pokoknya titiknya di situ. Titiknya berdiri di sana gitu. Dan nggak boleh dilihat lagi titiknya. Udah ngerti aja, udah di Mesti sana ngerti, gitu. pokoknya berdiri di sini. Yes, di sana. Gue nggak mau tahu lo berdiri di situ, Di lo sana salah lo pokoknya. lewat lo, gue Iya, nggak kasih betul. lampu Iya, gitu. kali. betul. Iya itu. Oke pemirsa dan mendengar podcast, itu dia tadi obrolan kita di Creative Talk dengan Mbak Renita dan stay tune terus di Creative Talk. Sampai ketemu lagi.